Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Prihatiningsih akan mempresentasikan rancangan antarmuka pengguna bagian user, khususnya siswa, pada aplikasi pendaftaran bimbingan belajar secara online. Di sini terdapat beberapa prinsip PAP yang baik dan benar. Yang pertama adalah konsistensi atau selalu sama, tidak berubah-ubah. Artinya, menggunakan pola desain yang sama dan urutan tindakan yang sama pada situasi yang serupa. Contohnya, jika kita menggunakan istilah save yang berarti simpan, maka kita gunakan terus istilah tersebut. Yang kedua adalah familiarity atau mudah dikenali user. Misal dengan menggunakan icon atau istilah yang sudah familiar bagi user. Contoh, menggunakan icon plus untuk menambah dan icon tong sampah untuk menghapus. Yang ketiga adalah simplicity atau sederhana. Tampilan hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja, tidak berlebihan dan tidak kompleks. Yang keempat adalah responsiveness atau respon cepat dari sistem. Artinya, sistem memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan user secara cepat. Yang kelima adalah ease of learning and ease of use atau kemudahan dalam mengoperasikan. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan belajar beberapa jam saja. Kemudahan ini mencakup kemudahan dalam memahami icon, menu, maupun alur. Yang terakhir adalah kontrol atau memiliki aturan dan kontrol terhadap user. Prinsip ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal ini akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Contoh, kejadian salah ketik atau salah input. Ini akan sangat fatal untuk sistem pastinya. Oleh karena itu, maka sistem harus dapat menanggulangi hal tersebut atau meminimalisir hal tersebut untuk terjadi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa saja tampilan atau halaman yang terdapat dalam aplikasi kami yang bernama Innova Bimbel. Halaman pertama adalah halaman landing. Halaman landing merupakan halaman pertama yang akan dilihat user. Di sini kita dapat melihat ada beberapa bagian dari halaman landing. Bagian pertama ada kepala, kemudian badan, dan yang ketiga adalah penutup atau footer. Halaman landing ini berisi mengenai informasi apa saja yang berkaitan dengan Innova Bimbel. Mulai dari alasan kenapa harus memilih Innova Bimbel, testimoni dari pengguna, dan pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna terhadap aplikasi ini. Pada bagian footer terdapat kontak dan media sosial yang dimiliki Innova Bimbel yang dapat diakses pengguna ketika pengguna sistem ini mengalami kesulitan dalam menggunakan Innova Bimbel ini. Konsep yang telah dipenuhi oleh halaman landing ini antara lain familiarity. Dibuktikan dengan adanya pertanyaan yang sering ditanyakan atau FAQ yang berbentuk kolaps dan juga adanya informasi kontak di bagian footer dan menampilkan tampilan selayaknya tampilan home yang berisi tentang info mengenai aplikasi tersebut pada bagian badan atau bagian kedua ini. Konsep yang kedua yang telah dipenuhi adalah simplicity. Kita dapat lihat tampilannya sederhana, tidak kompleks, dan tidak berlebihan, serta menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja. Halaman kedua adalah halaman daftar paket. Halaman daftar paket berisi daftar paket apa saja yang tersedia dalam aplikasi Innova Bimbel ini. Kita dapat lihat ada beberapa daftar paket yang disediakan oleh Innova Bimbel ini. Mulai dari paket SD, SMP, SMA, SPM, UTUL UGM, STAN, CPNS, sampai paket bimbel komputer. Halaman daftar paket ini telah memenuhi beberapa konsep, antaranya konsistensi, dibuktikan dengan tata letak dan tulisan yang sama pada setiap paket yang ada. Yang kedua adalah simplicity. Kita dapat melihat
bahwa tampilan yang ada dalam halaman daftar paket ini hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja, dan tampilannya sederhana. Halaman yang ketiga adalah halaman program. Halaman program berisi mengenai program apa saja yang ada dalam Innova Bimbel. Kita dapat lihat ada program SD, SMP, SMA, SBM, STAN, UTUL, CPNS, dan komputer. Halaman ini telah memenuhi konsep yaitu simplicity, tampilannya sederhana, menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja. Yang kedua adalah familiarity, tampilannya mudah dikenali karena menggunakan istilah yang dikenal user, yaitu tulisan pelajari lebih lanjut, yang artinya jika user mengklik tulisan tersebut maka akan ada aksi yang akan dilakukan oleh user atau yang akan didapat oleh user. Konsep ketiga adalah semua istilahnya sama, tidak ada yang berbeda. Semua menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sama. Halaman selanjutnya adalah halaman kategori mapel. Halaman ini berisi mengenai kategori dari program yang berisi mapel. Contoh, kita ambil program SD di sini ya. Ada kategori mapel bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam. Di sini kategori mapel yang kami keluarkan adalah mapel yang akan digunakan dalam ujian nasional. Kenapa kami menggunakan tabs dalam halaman kategori mapel ini? Karena untuk membagi tampilan agar tampilan yang keluar hanya yang dipilih saja. Untuk menghindari kompleksitas tampilan pada halaman ini. Konsep perancangan termuka pengguna yang baik dan benar yang telah dimiliki oleh halaman ini antara lain simplicity. Tampilannya sederhana, menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja. Yang kedua, familiarity. Tampilannya mudah dikenali, sebab dengan menggunakan tabs, user dapat mengetahui bahwa dalam tampilan ini menandakan adanya kategori mapel. Yang ketiga adalah konsistensi. Menggunakan tata letak yang sama setiap kategorinya. Ini adalah halaman kategori mapel untuk program Bahasa Indonesia. Dan ini adalah halaman kategori mapel lanjutan untuk program Ilmu Pengetahuan Alam SD. Halaman selanjutnya adalah halaman soal dan pembahasan. Halaman ini berisi mengenai soal dan pembahasan soal. Di sini kita dapat lihat ada beberapa bagian dalam halaman ini, yaitu nomor soal, dan pilihan jawaban, serta cek jawaban yang benar dari soal ini. Halaman ini telah memenuhi beberapa prinsip perancangan antarmuka yang baik dan benar, antara lain simplicity. Kita dapat lihat tampilannya sederhana dan menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja, sehingga kompleksitas jauh tidak ada dalam halaman ini. Yang kedua adalah prinsip familiarity. Tampilannya mudah dikenali, dibuktikan dengan adanya radio button yang berarti di mana user dapat memilih jawaban yang menurut user benar dari soal tersebut. Ini halaman soal dan pembahasan lanjutan di mana user dapat melakukan cek jawaban yang benar dari soal tersebut. Halaman selanjutnya adalah halaman alert pada saat akses soal telah habis. Di sini akan muncul alert untuk user. Jika user kehabisan akses soal secara gratis, maka akan muncul alert di mana ada pernyataan klik untuk melanjutkan. Pada halaman ini telah memenuhi beberapa prinsip perancangan antarmuka yang baik dan benar, antara lain familiarity. Dibuktikan dengan adanya tampilan alert yang muncul, di mana tanda silang pada pojok alert tersebut mengartikan tanda untuk menutup alert. Selain familiarity,
ada konsep yang dipenuhi yang lain, yaitu simplicity. Kita dapat lihat tampilan dari alert ini sederhana dan tidak berlebihan serta tidak kompleks. Pada halaman akses soal dan pembahasan secara penuh, terdapat beberapa form yang harus diisi oleh user untuk mendapatkan soal dan pembahasan secara penuh. Kita dapat lihat form tersebut terdiri dari nama lengkap, nomor HP, dan alamat email serta unggah bukti pembayaran, di mana user untuk mengakses ini hanya perlu membayar 15.000 pada nomor rekening yang telah tersedia. Untuk halaman ini telah memenuhi beberapa prinsip PAP yang baik dan benar. Antara lain konsistensi, yaitu pola desain yang sama. Yang kedua adalah familiarity. Tanda panah ke atas menandakan bahwa itu tanda upload file untuk upload file berupa foto atau PDF yang berisi mengenai bukti telah membayar untuk dapat akses soal dan pembahasan secara penuh. Halaman yang selanjutnya adalah halaman terima kasih. Halaman ini berisi ucapan terima kasih karena sudah melakukan pembayaran untuk akses soal dan pembahasan secara penuh. Pada halaman terima kasih ini telah memenuhi beberapa prinsip PAP yang baik dan benar, antara lain simplicity, di mana kita dapat lihat tampilan halaman ini itu sederhana. Halaman berikutnya adalah halaman pilihan daftar akun. Di sini berisi mengenai pilihan untuk user yang ingin mendaftar sebagai murid maupun tutor pada Innova Bimbel. Prinsip yang telah dipenuhi pada halaman ini adalah simplicity, di mana kita dapat lihat bahwa tampilan pada halaman ini itu sederhana. Selanjutnya adalah halaman daftar akun sebagai siswa dan daftar akun sebagai guru atau tutor. Kita dapat lihat di sini ada form yang berisi beberapa field, mulai dari nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Serta ada tombol daftar dan ada pernyataan jika apabila mempunyai akun, silakan masuk. Sama seperti tampilan pada akun atau sebagai daftar sebagai tutor atau guru. Halaman ini telah memenuhi beberapa prinsip perancang antarmuka yang baik dan benar, antara lain simplicity. Tampilannya yang sederhana, hanya berisi field-field yang dibutuhkan saja. Yang kedua adalah konsistensi. Kita menggunakan tulisan daftar pada keduanya. Kita dapat lihat pada daftar akun sebagai siswa untuk mendaftar, kita menggunakan icon atau tombol daftar, begitu pula pada halaman daftar akun sebagai tutor atau guru. Prinsip yang ketiga adalah familiarity. Dibuktikan dengan tanda mata disilang pada kata sandi. Jika kita klik, berarti kata sandi dapat dilihat atau tidak ke-hidden. Selanjutnya adalah kontrol. Akan ada validasi untuk mengetahui apakah inputan user sudah sesuai belum. Jika tidak sesuai, akan muncul sebuah peringatan yang berwarna merah. Seperti contoh, email tidak sesuai, maka akan ada tampilan merah yang di bawahnya berisi tulisan alamat email tidak sesuai. Begitu pula pada halaman daftar akun sebagai tutor. Halaman berikutnya adalah halaman input kode OTP. Berisi form untuk input kode OTP yang dikirim ke nomor telepon user. Pada halaman ini telah memenuhi prinsip yaitu simplicity. Kita dapat lihat tampilannya sederhana yang terdiri dari beberapa bagian yang memang ditampilkan
untuk meminimalisir kompleksitas dari halaman ini. Yang kedua adalah control, di mana jika user salah input kode yang terkirim atau yang diterimanya, maka akan ada alert berwarna merah yang bertuliskan di bawahnya kode OTP salah. Halaman selanjutnya adalah halaman masuk akun. Halaman masuk akun ini diperuntukkan kepada user yang telah memiliki akun pada aplikasi Innova Bimbel. Kita dapat lihat beberapa field yang harus diinputkan oleh user untuk melakukan masuk akun ini, yaitu email dan kata sandi. Pada halaman masuk akun ini telah memenuhi beberapa prinsip rancangan antarmuka pengguna yang baik dan benar, yaitu simplicity. Kita dapat lihat di sini tampilannya sederhana, hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan, yaitu dua field, email dan kata sandi, serta tombol masuk, tulisan lupa kata sandi, dan daftar untuk yang belum punya akun. Yang kedua adalah konsistensi. Kami menggunakan bahasa Indonesia semua, tidak merupakan campuran dua bahasa. Yang ketiga adalah familiarity. Dibuktikan dengan adanya tanda mata disilang, yang berarti inputan kata sandi tidak dapat dilihat oleh user jika user tidak mengklik mata tersebut. Dan yang keempat adalah kontrol, di mana jika user salah input pada field yang tersedia, maka akan ada warning atau peringatan yang berwarna merah. Misalnya pada tampilan ini, email salah, maka akan ada tulisan alamat email tidak sesuai. Halaman selanjutnya adalah halaman lupa kata sandi. Halaman ini berisi mengenai form untuk ganti kata sandi Anda. Halaman ini telah memenuhi beberapa prinsip PAP, antara lain responsiveness. Saat kita memasukkan email dan kita pilih tombol kirim, maka email kita akan menerima link untuk melakukan riset kata sandi. Prinsip kedua adalah simplicity. Kita dapat lihat tampilannya sederhana, hanya menampilkan yang perlu ditampilkan saja dan tidak kompleks tampilannya. Prinsip ketiga adalah kontrol, di mana jika user salah menginputkan email, maka akan ada alert peringatan bahwa alamat email itu tidak sesuai dengan alamat email user. Halaman selanjutnya yaitu halaman input pilihan les, di mana halaman ini berisi mengenai pilihan les yang akan diambil, mulai dari input pilihan paket, konsentrasi mapel, gender tutor, dan waktu les. Alasan kami menggunakan wizard pada halaman ini adalah agar langkahnya terstruktur dan user dapat tahu berapa banyak langkah untuk sampai kepada finish atau sampai kepada akhir dari halaman ini. Halaman ini telah memenuhi beberapa prinsip, yaitu familiarity, dibuktikan dengan adanya wizard dalam halaman ini yang berisi atau berarti urutan dan langkah-langkah dalam melakukan inputan pada field-field yang tersedia sehingga user dapat mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua adalah konsistensi, di mana kami menggunakan satu bahasa yaitu Indonesia. Dan yang ketiga adalah simplicity, di mana tampilannya sederhana, hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan dan tampilannya tidak kompleks atau berlebihan. Halaman isi data pribadi berisi form untuk input data pribadi berupa jenis kelamin dan alamat rinci dari user. Halaman ini telah memenuhi prinsip yaitu kontrol, di mana user akan mendapatkan feedback berupa error yang ditandai dengan alert berwarna merah jika user menyalahi aturan dari apa yang telah ditentukan oleh sistem. Yang kedua adalah familiarity,
Ditandai dengan adanya tanda panah ke atas yang berarti itu adalah upload foto untuk feed foto diri. Selanjutnya adalah konsistensi. Semua desain konsisten dan kami hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan prinsip yang terakhir adalah simplicity, di mana kita dapat lihat tampilannya itu sederhana, hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan dan tidak kompleks. Selanjutnya, halaman review pesanan les. Berisi review rincian pesanan dari inputan yang dilakukan oleh user. Kita dapat lihat di sini berisi rincian pemesanan dan ada tombol ubah pesanan jika user melakukan kesalahan inputan atau inputan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan. Halaman ini memenuhi prinsip simplicity. Kita dapat lihat tampilannya sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak kompleks. Yang kedua adalah konsisten, di mana pola desain dan tulisannya sama. Yang ketiga adalah familiarity, dengan menggunakan wizard yang tulisan rincian pesanan, yang menggambarkan berapa banyak langkah yang telah ditempuh oleh user untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mendapatkan pesanan les yang sesuai keinginan user. Halaman selanjutnya adalah halaman konfirmasi pesanan les. Berisi konfirmasi apakah pesanan sudah sesuai dengan maksud atau keinginan. Di sini sistem melakukan pertanyaan kepada user apakah sudah yakin bahwa apa yang diinput itu sudah sesuai atau belum. Pada halaman ini telah memenuhi konsep simplicity. Kita dapat lihat alurnya itu sederhana, tidak berbelit, tidak kompleks, dan hanya menampilkan yang perlu ditampilkan saja. Dan yang kedua adalah konsistensi, di mana tata letak dan jenis tulisannya sama, yaitu menggunakan tulisan berbahasa Indonesia. Halaman selanjutnya adalah halaman pembayaran. Ini merupakan halaman atau step terakhir pada wizard untuk mendapatkan apa yang diinginkan user. Di sini kita dapat lihat ada rincian mengenai biaya yang perlu dibayarkan oleh user. Ada flow untuk unggah bukti pembayaran dan ada metode pembayaran yang telah disediakan oleh Innova Bimbel. Pada halaman ini memenuhi prinsip kontrol, di mana jika si user mengupload sesuatu yang menyalahi aturan dari sistem, maka si user akan mendapatkan pesan error atau peringatan bahwa bukti pembayaran tidak sesuai atau bukti pembayaran tidak boleh kosong. Yang kedua adalah familiarity, dibuktikan dengan tanda plus, yang artinya menambahkan sesuatu ke dalam file tersebut. Yang ketiga adalah konsistensi, di mana pola desain dan jenis tulisan yang digunakan sama. Dan yang keempat adalah simplicity, di mana tampilan ini hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan, sederhana, tidak berlebihan, dan tidak kompleks. Ini kelanjutan dari halaman pembayaran yang berisi mengenai langkah-langkah pada pilihan metode pembayaran yang akan digunakan oleh user. Halaman selanjutnya adalah halaman dashboard siswa, berisi mengenai status siswa dalam pendaftaran les ini. Status dapat berupa menunggu pembayaran, sudah mendapat tutor, atau yang lainnya. Pada halaman dashboard siswa ini telah memenuhi prinsip simplicity. Kita dapat lihat tampilannya sederhana dan hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja. Dan familiarity dibuktikan dengan tanda panah ke samping pada aksi, di mana tanda ini mengartikan untuk menuju ke halaman lain untuk melakukan aksi pada dashboard siswa ini. Halaman dropdown. Halaman dropdown berisi dashboard, profil, dan pilihan keluar.
Halaman ini memenuhi prinsip simplicity, di mana dropdown dapat kita lihat tampilannya sederhana dan tidak kompleks. Prinsip yang kedua adalah familiarity, di mana icon-icon pada dropdown dikenali oleh user. Halaman logout. Ketika user memilih logout pada dropdown, maka akan muncul konfirmasi apakah yakin akan keluar dari akun. Halaman logout ini telah memenuhi prinsip, yaitu simplicity, di mana alertnya sederhana, dan prinsip kedua adalah konsistensi, di mana tata letak dan bahasa yang digunakan sama, tidak berubah, yaitu bahasa Indonesia. Halaman selanjutnya adalah halaman profil user. Halaman ini berisi mengenai profil pengguna atau si user. Pada halaman ini telah memenuhi prinsip simplicity. Kita dapat lihat tampilan sederhana, hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan. Dan kedua adalah familiarity. Dibuktikan dengan icon pensil pada tulisan ubah profil, di mana icon ini menjelaskan atau melambangkan mengubah sesuatu yang telah disimpan. Selanjutnya, halaman edit profil user, di mana user dapat melakukan edit profil pada halaman ini. Halaman ini telah memenuhi beberapa prinsip dari PHP yang baik dan benar, antara lain simplicity. Tampilannya sederhana, hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja. Yang kedua, control, di mana ketika user melakukan inputannya salah, maka user akan mendapat feedback atau umpan balik berupa alert danger yang berwarna merah. Yang ketiga adalah familiarity, dibuktikan dengan adanya tanda panah ke atas yang berisi atau berartikan untuk melakukan upload foto. Dan yang keempat adalah konsistensi, tata letaknya konsisten, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan halaman terakhir adalah halaman ubah kata sandi, di mana halaman ini berisi form untuk ubah kata sandi. Pada halaman ini telah memenuhi prinsip-prinsip PHP yang baik dan benar, antara lain 1. Simplicity, tampilannya sederhana, hanya menampilkan apa yang perlu ditampilkan saja. Yang kedua adalah familiarity, dibuktikan dengan adanya tanda mata disilang seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah konsisten, tata letak dan bahasa yang digunakan sama. Dan yang terakhir adalah kontrol, di mana ketika user melakukan kesalahan dalam inputan, maka sistem akan memberikan balikan atau feedback berupa alert danger-nya berwarna merah dan berisi mengenai keterangan kesalahan yang dilakukan user tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.